Shalom, teman-teman dikasih Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam tema kedua bulan Kitab Suci Nasional 2020. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam Ardas KAJ tahun ini dan tahun depan, yaitu temanya Amalkan Pancasila Kita Adil Bangsa Sejahtera. Kita semua umat beriman diajak untuk tidak berhenti berjuang menegakkan keadilan dalam mencapai kesejahteraan bangsa kita. Nah, untuk hal ini dibutuhkan satu hal tindakan nyata, terutama apalagi di masa pandemi ini. Bapak Ibu, seperti dalam Mazmur 82 ayat 3, pemazmur berkata, "Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sesara dan orang yang kekurangan." Kita mengenai keadilan merupakan satu rahmat dari Allah yang bisa diminta oleh semua umat manusia, dan memperjuangkan keadilan sosial bukanlah tema baru dalam tradisi Kristiani, tetapi sudah dijabarkan di dalam kitab suci kita juga sejak perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, dan secara konsisten diperjuangkan juga oleh gereja kita sampai akhir zaman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, bahwa tema besar untuk menjawab kebutuhan tersebut tahun ini adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. 4 subtema yang diberikan. Tema pertama, Bapa Kami yang Adil, Injil Matius bab 6 ayat 9-13. Tema kedua, Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan, Matius 25 31-40. Tema ketiga, menjadi umat yang berbela rasa, Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Tema keempat, menjadi saudara dalam penderitaan, Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 30. Tema kedua saat ini adalah Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan, dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 40. Oke. Penjabarannya dari subtema kedua ini adalah bahwa Allah kita adalah kasih. Itu Dia mau mati buat kita semua orang berdosa, menyelamatkan kita. Dan tema ini membuka mata kita, yang menjadikan supaya panggilan dasar bagi kita sebagai orang Kristiani, supaya selalu mau berbela rasa dengan para korban ketidakadilan di sekitar kita. Di dalam diri mereka lah kita bisa menemukan sosok Allah kita. Matius 25 31-40 dikatakan bahwa apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, dalam tema ini, Allah yang kita kenal dalam kitab suci sejak awal, relasi antara Allah dan bangsa Israel sudah dijabarkan bahwa adalah Allah yang maha adil, baik sifat maupun tindakannya kepada semua makhluk ciptaannya tidak pandang bulu. Makanya kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh pandang bulu, ya. Allah selalu hadir, berdiri di samping para korban ketidakadilan. Ingat, ya,
untuk membela mereka dan memulihkan keadaan mereka. Di dalam kitab Imamat, Allah mengajak bangsanya ini untuk bertindak adil, yaitu menyisihkan rezeki untuk orang miskin atau orang asing, pendatang, pengembara, berbelas kasih dengan sesama, berbagi supaya jangan sampai ada yang kelaparan di tengah-tengah mereka. Seringkali digunakan ungkapan yang berbentuk larangan dalam kitab Imamat. Bahasa yang digunakan kebanyakan berbentuk kalimat negatif, itu jangan, tidak boleh. Mereka tidak boleh menyabit hasil ladang sampai habis, harus disisakan untuk orang miskin. Mereka tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh membuli penyandang disabilitas, tidak boleh menahan upah pekerja, dan perintah-perintah lainnya. Di sini tersirat untuk bisa bersikap adil bahwa manusia cukup dengan cara menghindari atau tidak melakukan apa yang dilarang, ya. Tetapi ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru tentang keadilan dalam Injil Matius itu menawarkan sudut pandang baru. Bapak Ibu, dengan penuh kuasa Tuhan Yesus mengajarkan ajaran baru, itu sikap adil kepada Allah dan kepada sesama. Apa yang kita lakukan saat ini di dunia, itulah yang menentukan nasib kita nanti dan kehidupan yang akan datang. Iman dan relasi dengan Allah itu akan diukur dari bagaimana selama kita hidup di dunia ini, bagaimana kita memperlakukan sesama kita yang disabilitas, yang kecil, yang tersingkir, khususnya mereka juga yang berkekurangan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak memberikan perintah berupa larangan, melainkan Dia mengajak para murid-muridnya, yaitu Anda dan saya, untuk melakukannya dalam tindakan nyata, supaya kita secara aktif menerapkan kasih kepada sesama di sini, sehingga terciptalah keadilan di tengah dunia. Allah yang adil, yang menampilkan dirinya sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan dari manusia yang lain dalam diri orang lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Tidak ada garis batas antara iman kepada Allah dengan tindakan nyata pada sesama yang menderita, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Nyatanya banyak orang yang lebih mikirin diri sendiri, nggak sadar di situ, ya. Malah kalau untuk mikirin yang lainnya, malah berpikir gini, aduh aku sendiri aja masih butuh, aku masih sendiri kekurangan, enggak aku dulu, yang lain aja dulu di situ. Bagi Tuhan Yesus, menjadi pribadi beriman tidak berdiam diri saja, tapi harus bertindak. Menjadi pribadi beriman tidak hanya menghindari aneka larangan, tapi bergerak di situ. Iman menuntut suatu tindakan aktif dan konkret dari manusia dalam memperjuangkan keadilan di situ. Tindakan yang dipuji oleh Yesus dalam bacaan tadi di atas bukanlah tindakan yang wow, yang hebat, bukan juga hanya sebatas wacana, ide-ide cemerlang, ya. Tapi yang Tuhan mau adalah tindakan yang konkret dan efisien. Itu sebuah bantuan yang tepat guna. Misalnya kalau orang lapar ya kasih makan, bukan dikasih HP yang mahal atau dikuliahi bla 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 atau didoakan panjang lebar. Memang perlu didoakan, tapi ada tindakan nyata atau tidak di situ. Meski sederhana, tetapi jawaban atas apa yang dibutuhkan oleh mereka itulah dalam kehidupannya yang real dan konkret. Itu yang Tuhan inginkan dalam bacaan kita tema kedua ini. Orang beriman harus berjuang menampilkan wajah Allah yang adil, peduli dengan orang kecil. Di masa new normal ini, pandemi, rasa empati kepada mereka yang mengalami kesulitan sangat dibutuhkan untuk berbela rasa dengan mereka yang menderita. Bapak Ibu, teman-teman semua gereja Katolik termasuk kita orang beriman ditantang untuk menjadi pelopor dalam tindakan adil belas kasih. Situasi dunia yang berantakan saat ini justru menjadi medan karya bagi kita semua untuk bergerak sesuai ajaran yang kita peroleh daripada Tuhan Yesus di situ. Kasih yang nyata akan merobohkan sekat-sekat perbedaan dalam masyarakat yang sebelumnya sangat mencolok di negara kita. Kalau tidak dimulai dari Anda sendiri, dari diri kita sendiri, siapa lagi yang bisa meringankan penderitaan manusia di muka bumi ini? Firman Tuhan mengajarkan untuk berbagi dan berbela rasa. Percuma kalau kita baca Alkitab, berdoa jungkat-jungkit, tapi tidak belajar memberi. Matius 25 ayat 40 mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu kata Tuhan Yesus.
ya. Teman-teman semua yang dikasih Tuhan Yesus, untuk butir permenungan dalam tema kedua ini adalah seringkali kesulitan yang kita hadapi melumpuhkan diri kita untuk berbela rasa. Masalah kita melumpuhkan, ya. Sudahkah kita melihat ke bawah yang jauh lebih menderita dari kita? Yang kedua, ketika kita berani mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu, kita akan menemukan kekuatan baru. Amin. Ya, di situ. Yang ketiga, sudahkah kita menemukan wajah Allah Tuhan kita pada diri mereka yang berkekurangan? Dan bagaimana kita menyambut Allah yang hadir dalam hidup mereka? Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus adalah di bawah mereka yang tertindas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.